Ini adalah favorit ayam gue untuk budget di bawah 500.000. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Tin Hi-Fi C2. Sebelumnya thank you dulu untuk Keep Hi-Fi yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa gue akan breakdown ayam ini mulai dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Dan gue akan menjelaskan kenapa ayam ini spesial buat gue. By the way, harganya sendiri di Indonesia ini mungkin sekitar 400-500 ribuan karena di luar sana $30, dan dia menggunakan single dynamic driver. Tara, untuk kesempatan spesial kali ini gue juga bakal kasih Tin C2 Mac Warrior ini, alias gue bakal ngadain giveaway. Nah, caranya gimana? Bisa tonton sampai akhir karena gue bakal kasih tahu gimana cara dapetin ayam ini secara gratis. Oh ya, by the way, sorry untuk sekarang giveaway-nya khusus untuk Indonesia aja dulu ya. Untuk build quality-nya sendiri dibilang pakai mechanical design. Gue ngerasa ini somehow bentuknya ya emang agak mecha gitu sih. Cuman ngikutin gue sama Andromeda dari Campfire. Mirip rasanya, bahkan ke bagian belakangnya juga. Cuman gue ngerasa ya bentuknya sih oke-oke aja. Semua bahannya kerasa cukup kokoh dan nggak murahan-murahan banget. Untuk kabelnya sendiri dual pin connector, dan kabelnya seperti ini. Dia cuman single strand gini, nggak ada braid ataupun twisted. Sayangnya di gua fittingnya sedikit ada masalah. Jadi kalau misalnya gua pakai ayam ini normal itu sebenarnya no problemo, atau gua nggak ngerasa ada yang nyakitin di kuping gua atau gimana. Cuman masalah kalau gua jalan atau misalnya ketarik-tarik gerak, nah bagian dalam sininya nih, ini kan nggak mulus nih. Ini ada bagian yang tajam ya sini. Itu bisa sedikit kayak ngegaruk kuping gua bagian sini, dan itu agak sedikit sakit. Tapi kalau misalnya gua duduk diam aja, no problem. Untuk suaranya sendiri, secara tonal mungkin gue bisa bilang agak V-shape gitu. Karena dia masih ada penekanan di bagian bass. Mid-range-nya relatively neutral, ditambah dengan treble yang extension-nya bagus, juga gemericik di sana. Jadi ya masih sedikit agak V-shape bright mungkin rasanya. Oke, langsung aja gue akan bahas dulu mulai dari bass. Dari low frekuensinya, ayam ini punya tightness yang bagus, kontrol yang bagus juga, speed yang bagus, dan juga kedalaman yang bagus. Jadi gampangnya, ayam ini punya kualitas bass yang bagus. Dia dalam, cepat, gebuk, tapi mungkin kurang bergemuruh atau kurang tebel untuk lagu-lagu macam EDM atau mungkin lagu orkestra yang lu pingin ada sensasi boom gitu, dia nggak bisa ngasih. Dia cepat tapi dalam. Jadi kayak duk gitu. Mukulannya cepat buat lagu rock ataupun lagu metal, buat gua no problem. Untuk middle frequency atau mid range-nya ini sendiri buat gua dia cukup netral. Maksudnya gua ngerasa dia sebenarnya balancing-nya bagus. Mau vokal cowok, mau vokal cewek, ataupun gua denger piano, gitar, semua tuh kayak balancing-nya bagus. Cuman dia dapat coloration, dapat kayak warna dari treble-nya. Gini, treble karena dia punya treble extension yang bagus, tapi juga lumayan picky di upper treble-nya itu memberikan kayak sensasi kalau misalnya lu denger vokal, terutama vokalnya yang agak atau gitu, sedikit agak kayak ada maju gitu. Bukan sibilance kayak umumnya kayak peak di 6 atau 5 kHz, enggak. Beda, itu lebih kayak tapi air. Rasanya tuh airy di bagian atau gitu. Cuman itu memberikan sensasi seolah area vokal ini sedikit kering mungkin untuk beberapa orang, nggak tebel, nggak super smooth gitu. Jadi mungkin agak sedikit dry untuk tekstur beberapa vokal. At least itu yang gue rasakan kalau gue pakai contoh lagunya Bang Daoko. Itu kan suaranya emang agak whispery, dia kayak berbisik-bisik gitu, nyanyi ada kayak gitunya, kayak apa smooth art kayak gitu. Itu bakal ditonjolin lagi di ayam ini. Jadi ya mungkin bukan buat vokalan banget sih. Cuman to be honest, kalau misalnya gue jujur aja, gue nggak ada problem sama sekali. Cukup balance gue dengerin itu. Mungkin vokalnya kurang tebel sedikit untuk selera gue. Nah, untuk treble simply di harga di bawah 500.000 ini favorit gue. Dia cukup maju, extensionnya bagus. Bukan cuma presence. Presence itu kan keberadaan treble atau kuantitas treble. Nggak cuma banyaknya treble, tapi juga mencapai nada tinggi. Extensionnya. Dengan begitu gue dengerin lagu kayak violin, gue denger lagu orchestral, kayak gue denger La Primavera ataupun La Campanella, itu amazing di sini. Gue denger lagu Vivaldi yang Four Seasons, yang manapun, mau yang winter, mau yang summer, ini semuanya dilahap dengan bagus. Juga dengan lagu kayak Lindsey Stirling, itu album-albumnya gue dengerin banyak pakai ini, oke banget. Gigitan treble-nya dapat, di violinnya itu dapat, energinya dapat, dynamics-nya dapat.
Jadi gue ngerasa treble-nya ini mungkin untuk beberapa orang agak distracting, agak ngerasa kayak simbal tuh agak dimajuin, dengan violin tuh kayak gigitannya tuh berasa. Ya, kalau buat gue sendiri suka sensasi treble macam begini karena playlist lagu gue. Tapi gue ngerti untuk beberapa orang mungkin ngerasa, ini treble sedikit mengalihkan dari orang yang mau fokus denger vokal gitu. Cuman kalau buat gue sih, gue suka treble semacam ini. Dia punya extension yang bagus, gigitan yang bagus, tapi timbrenya juga buat gue nggak kacau. It's really good treble and I like it. Setelah itu buat gue teknikalnya juga bagus. Jadi gue ngerasa detail dan resolusi dari IM ini sendiri bagus untuk budget 500.000 ke bawah. Bahkan salah satu yang paling menonjol buat gue. Karena kalau misalnya kita ngomong frekuensi aja, dia tuh punya bass yang cepet, tapi dalam lu ngerasain bassnya itu ada sampai dalam, vokalnya juga jelas, clear, dan nggak terlalu maju, treble nyampe ujung. Jadi gue ngerasa semua frekuensi di sini tuh gue ngerasa kedengeran dan detailnya bagus dengan speed yang bagus juga. Jadi ya overall simply IM ini punya detail dan resolusi yang bagus. Cuman masalahnya mungkin lebih ke soundstage aja. Kalau kalian pingin suara yang bener-bener kayak megah, kayak bola gitu presentasinya, misalnya denger lagu Two Steps From Hell, ini jadiin sensasi 3 dimensi. Di sini nggak terlalu. Di sini sensasinya lebih ke 2 dimensi. Jadi kayak kanan kiri stagingnya itu nggak terlalu ada dimensi bawah ataupun atas. Cuman mungkin itu doang kelemahannya. Karena kalau gue ngomongin detail, resolusi, overall, ya harganya simply really good for this price. Bahkan gue bahkan bandingin sama Duno Titan S yang adalah salah satu IM favorit gue di bawah 1 juta. Harganya sekitar 900 tuh 1 jutaan. Buat gue Duno Titan S, gue bandingin sama IM ini, gue nggak ngerasa Duno Titan S itu lebih detail. Mungkin ada beberapa bagian yang gue lebih suka Duno Titan S di tuning dan timbre-nya sendiri. Cuman kalau kita ngomong cuma detail doang, detail level, itu udah bisa menyamai. Dimana buat gue ya simply very good. Untuk budgetin harganya 400-500 ribuan doang loh. Oke, langsung aja ke perbandingan langsung dengan IM di harga segini. Untuk di harga sekitar 400-500 ribuan juga ada Kiwiers Cadenza. Kiwiers Cadenza buat gue salah satu IM yang maybe kayaknya lebih gampang direkomendasikan buat banyak orang. Karena dia punya suara yang vokalnya lebih tebel, lebih smooth, ditambah bass yang lebih gendut, lebih tebel. Buat gue untuk lagu top 40, itu mungkin orang lebih suka Kiwiers Cadenza. Atau denger lagu yang vokalan karena lebih smooth. Cuman kalau kita ngomong detail, ngebutnya, resolusinya, hentakan treble-nya, jelas Tins itu jagoannya. Jadi kayak berbeda genre lah. Kalau Kiwiers Cadenza mungkin lebih lagu pop, lagu vokalan yang lebih santuy. Sementara Tins itu ini lebih untuk lagu yang ngebut, yang butuh gigitan gitar ataupun gigitan violin ataupun cymbal yang bikin sensasinya lebih bright. Kalau misalnya tanya gue pribadi, karena gue suka treble, gue suka classical music, segala yang treble-treblenya juga perlu ngegigit, gue lebih suka Tins itu ini. Nah, dibandingkan dengan KKZ HBB Khan, dua ayam ini, Tins itu dan juga KKZ HBB Khan, itu adalah dua ayam favorit gue harga 500-600 ribuan. Tapi KKZ HBB Khan itu punya bass yang jauh lebih nampol. Jujur bahkan buat gue sendiri terkadang ngerasa bassnya kegedean. Jadi gue kadang-kadang EQ, tapi yang gue suka dari KKZ HBB Khan yaitu dia punya megah, suara yang megah banget. Kalau gue nonton film ataupun soundtrack movies ataupun soundtrack kayak Two Steps From Hell, itu bakal ngasih sensasi lebih megah, tapi sekaligus lebih lambat. Kalau untuk sensasi, sekali lagi, untuk yang ngebut-ngebut gue bakal tetap pegang Tins itu ini. Jadi overall gitu aja untuk review kali ini. Overall gue bakal kasih ini untuk tonal dan segini untuk teknikalnya, dan ini adalah overall rank gue. Dan seperti biasa tentunya rank ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman atau dengan adanya perubahan benchmark gue. Gue bakal update lagi nanti untuk rank list gue, ada di description di bawah. Stay tune karena gue habis ini bakal kasih tahu gimana untuk giveaway-nya. Nah, sekarang kalau kalian mau ayam ini, caranya gampang, tinggal subscribe ataupun follow semua akun gue di bawah, yaitu ada akun tentunya YouTube ini, kemudian Facebook, Instagram, dan juga gue baru bikin TikTok, dan juga follow untuk Instagram YOLO Hobby Shop yang gue taruh juga linknya di description di bawah, dan share video ini. Lalu kemudian komen tentang ayam apa yang selanjutnya kalian pingin request untuk gua review. Jadi gua pengen tahu itu aja.
Kemudian untuk waktunya sendiri gue bakal tungguin maksimal sampai tanggal 18 Februari 2023 hari Sabtu jam 12 malam untuk komen terakhir. Jadi gue tahu nama-nama kalian siapa aja. Lalu untuk 25 Februari 2023 gue akan live, nanti gue bakal live question and answer seperti biasa. Hari Sabtu untuk Q&A gue bakal undi nama-namanya di situ. Jadi kalau kalian udah ngikutin untuk giveaway ini, jangan lupa untuk mengikuti juga untuk live question and answer tanggal 25 Februari 2003 nanti. Oke, gitu aja. Jadi good luck, jangan lupa subscribe, follow, dan share untuk video ini untuk mendapatkan Tin Situ MechWarrior. Oke, gitu aja. See you next time. Bye-bye.